pertandingan tadi kan Filipina unggul lebih dulu lewat gol Patrick Richel, kemudian pada menit 23 kemudian disamakan Sadi Ramdhani menit 70. Nah, Kang Dirman, saya melihat bahwa apa yang kemudian membuat kalau di pertandingan melawan Irak misalnya Sintayong menyebut 3 penyebab kita kalah. Yang pertama kualitas Irak lebih bagus, saya setuju. Yang kedua tekanan supporter 65 supporter. Yang ketiga kita kelelahan. Nah melawan Filipina kira-kira kalau alasan itu saya nggak terima. Karena apa? Karena secara kualitas Filipina di bawah kita gitu. Secara kualitas memang Filipina di bawah kita ya. Tapi yang seperti saya bilang tadi, ya mungkin bisa kita bilang secara vulgar bahwa kesalahan taktikal dari Sintayong. Kenapa kita harus main bertahan melawan Filipina? Filipina bukan Jepang, bukan Korea, bukan yang lainnya. Sehingga pemain Filipina itu punya kepercayaan diri jadinya karena kita nggak pressing di atas. Terus dengan cara mereka bertahan itu justru lebih banyak ke peluang Filipina. Ya. Tapi saya nggak menyangka kok Indonesia main seperti itu. Ini apakah kesalahan pemainnya atau kalau Coach Dirman udah bilang tadi ini harus kita katakan vulgar ini kesalahan taktikal pelatih. Kalau Coach Hermansyah? Kalau menurut saya sih bukan kesalahan dari pemain. Itu dari taktikal seorang pelatih Sintayong. Karena kalau dia menerapkan taktikal yang bagus, mungkin pemain juga akan lepas dari tekanan-tekanan lawan juga. Kecewa, harusnya kita berani aja. Kita berani bermain terbuka, kita bermain lepas aja kayak lawan biasanya. Ya kalaupun kegolan kita bertahan juga kegolan juga. Itu poinnya maksud gue. Jadi itu yang pertama yang bikin gue agak sedikit kecewa sama Sintayong, oke? Yang berikutnya juga ada beberapa pemain yang biasanya performanya bagus, tiba-tiba performanya ngedrop banget. Jadi lo jangan pikirin ini menang atau kalahnya ya. Kalau kalah juga Argentina kalah juga gitu. Maksud gue setiap tim itu pasti ada menang, pasti ada kalahnya. Enggak tim terbaik dunia lo bayangin. Argentina juara dunia juga bisa kalah gitu. Jadi gue mau bahas bukan dari sisi itunya, gue mau bahas dari sisi lainnya gitu. Sekarang pemain-pemain yang gue bilang di underperform itu kayak Asnawi mainnya jelek banget kemarin, bukan berarti ini pemain jelek, tapi ini pemain lagi jelek aja. Ngerti gak lo? Terus kayak siapa lagi, ada beberapa Mark Locke juga, biasanya bagus-bagus aja, santai-santai aja, kemarin mainnya hancur juga. Terus gue catat ada banyak banget, kayak Dendi juga, Sadil Maprin, itu juga mainnya kemarin hancur juga. Ada Adam Alis juga. Adam Alis ya gue baru ngeliat lagi dah, dia main di timnas. Tapi kayak model kayak Sadil, kayak Mark Locke, kayak Asnawi ini yang biasanya oke-oke aja permainannya tiba-tiba dia underperform banget gitu. Gue nggak tahu, ada orang bilang mungkin timnas kita kena mental. Harusnya kalau lo udah di level timnas itu mental itu udah bukan perkara obrolan lagi. Lo udah di timnas itu lo udah nggak bicara mental lagi. Harusnya lo udah siap. Lo terbaik di antara yang terbaik di Republik ini. Masa masih ada permasalahan di teror sama supporter? Kan kayaknya enggak lo, kecuali lo pemain yang U17, U20 tuh ada terornya di supporter. Mungkin. Bagi gue bahkan Tarkam lebih serem daripada main di kandang Irak tuh. Tarkam ada pakai golok segala tuh. Itu mungkin mentalnya bisa kena. Tapi ini kan hanya teriakan-teriakan yang nggak mungkin ada apa-apa. Dan pemain ini pemain senior, udah pengalamannya panjang banget, malah melintang di mana-mana. Masa hanya karena teriakan penonton tuh bisa kena mental dan dimaklumi sama orang-orang Indonesia yang kalau misalkan oh iya dia kena mental kali jadi mainnya jelek. Jangan dimaklumi, kena mental tuh nggak boleh sebenarnya untuk pemain profesional. Harusnya dia gagah berani gitu menghadapi itu. Jelek kualitas, tapi kalau misalkan jelek karena mental itu jangan. Kalau misalkan jelek karena kualitasnya ya mau nggak mau memang udah kualitasnya di situ. Tapi kalau misalkan biasanya bagus terus jelek gara-gara mental, ya ini sih berarti lu belum profesional. Kalau menurut gue seperti itu, oke? Ya, tapi akan ada kejutan lagi. Orang pasti akan bertanya-tanya, akan bingung para netizen, para penggemar sepak bola jika Dendi misalnya dimainkan kembali. Tentu mereka bertanya ada apa dengan STY, ya? Terus memaksakan Dendi. Tapi kalau saya lihat tidak ada Dendi pun, itu tadi 3 pemain itu ya. Kalau mau disuruh pilih, saya lebih cenderung melihat Ramadan Sananta dimainkan lebih awal bersama dengan Rafael Struijk. Ini kombinasi yang bagus. Entah bermain dengan formasi skema permainan apapun, tapi kalau dengan 2 striker ini lebih bagus. Karena posisi dari Rafael Struijk ini bisa bergeser ke sebelah kanan, bisa bermain dari sayap. Jadi kalau STY bisa memainkan misalnya Sadi Ramdhani, Sadi kan bisa bermain di sayap juga. Bisa bertukar dengan Rafael Struijk. Dan ada satu striker kita, yaitu di depan sebagai nomor 9 lah, Ramadan Sananta. Jadi keyakinan lo meskipun kita kalah, memang dengan segala kekurangan kemarin,
Tapi masih bisa lolos ya? Lolos jadi runner up. Nggak perlu STI mundur dong? Nggak perlu, apalagi nggak perlu juga minta maaf Nah lah. ya iyalah lah, maaf ya bro. Kalau minta maaf emang lebaran. Ya sekarang gue heran nih, maksudnya gini, harusnya kita mendukung ya. Sekarang program dari Pak Erick Thohir sudah bagus untuk timnas ya. Harusnya kita support lah sampai titik darah terakhir. Ya. Kalau gagal lolos dari grup ini, boleh lah. Boleh. Dievaluasi. Betul. Ya gue pikir kita realistis aja lah. Ya susah lah. Yang namanya membangun timnas, kita nggak bisa narik pelatih manapun langsung bagus. Apalagi modal kita jelek. Nah itu dia. Timnas Indonesia cuma bisa membawa 1 poin dalam lawatannya ke markas Filipina pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Stadion Rizal Memorial, Selasa tanggal 21 November tahun 2023, Timnas Indonesia ditahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1. Bahkan, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dulu ketika pertandingan memasuki menit ke-24. Memanfaatkan kesalahan dari Jordi Amat, Patrick Reichelt sukses menjebol gawang Hernando Ari usai menerima umpan dari Kevin Ingreso. Pada menit 70, Indonesia mampu menyamakan kedudukan. Gol dilesakkan Sadil Ramdhani memanfaatkan umpan dari Ricky Kambuaya. Pada laga ini, Timnas Indonesia bermain buruk, terutama di babak pertama. Kesalahan-kesalahan elementer kerap dilakukan para pemain belakang dan gelandang. Gol yang disarangkan Filipina pun akibat kesalahan dari Jordi Amat. Situasi ini ternyata sudah menjadi firasat buruk bagi pelatih Timnas Indonesia. Pasalnya, para pemain harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan rumput lapangan yang berbeda dari biasanya. Asnawi Mangkualam dan kolega, kata Sintayong, kesulitan bermain di lapangan rumput sintetis. Seperti yang bisa kalian lihat, babak pertama kami tidak bermain baik, kata Sintayong usai laga. Tapi sebenarnya saya sudah perkirakan itu, karena kualitas lapangan dan karakter lapangan ini, ungkap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Lebih lanjut, Sintayong pun memberikan saran kepada Federasi Sepak Bola Filipina. Dia meminta Filipina menyiapkan lapangan yang lebih baik. Jika memang ingin lapangan artifisial, lapangan itu harus memiliki standar FIFA. Saya ingin memberikan saran kepada Federasi Sepak Bola Filipina, kalian seharusnya punya lapangan artifisial yang lebih baik, yang memenuhi standar FIFA, saran dari Sin. Saya harap lain kali ketika kami main di sini saya harap bisa dapat lapangan yang lebih baik, ujar Sintayong, menambahkan. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, dengan tekad kuat berkomitmen untuk mempersiapkan skuadnya secara optimal menghadapi Piala Asia 2023 yang dijadwalkan berlangsung di awal 2024. Dengan ambisi besar, ia berharap agar Garuda, julukan untuk Timnas Indonesia, berhasil melangkah hingga babak 16 besar dalam turnamen prestisius tersebut. Timnas Indonesia akan berkompetisi di grup D bersama dengan Irak, Jepang, dan Vietnam pada Piala Asia 2023, yang akan digelar di Qatar mulai tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Sintayong menyadari bahwa perjalanan menuju 16 besar tidaklah mudah, terutama mengingat persaingan sengit yang akan dihadapi di fase grup. Menjelang kick-off turnamen, Sintayong menegaskan pentingnya penampilan maksimal dalam setiap pertandingan grup untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Ia optimis bahwa pemain Timnas Indonesia memiliki ambisi tinggi untuk membawa tim mereka meraih sukses lebih lanjut di Piala Asia 2023. Jadi harapan saya adalah kami akan berusaha sebaik mungkin untuk lolos ke babak 16 besar, ungkap Sintayong dengan keyakinan tinggi saat berbicara di Manila, Filipina, pada Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu menekankan pentingnya persiapan menyeluruh untuk menghadapi tim-tim berkualitas dalam ajang bergengsi tersebut. Dalam mengatasi tantangan ini, Sintayong yakin bahwa Timnas Indonesia memiliki keuntungan dengan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia di Qatar. Pertandingan perdana Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Irak di Ahmed bin Ali Stadium pada tanggal 15 Januari tahun 2024. Hasil kurang memuaskan dalam pertemuan terakhir antara kedua tim, di mana Irak berhasil menang dengan skor 1-5 dalam fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026, memberikan catatan yang harus diperbaiki oleh Garuda. Setelah kekalahan dari Irak,
Timnas Indonesia melanjutkan tren negatif dengan hasil imbang 1-1 melawan Filipina pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Analisis dari dua pertandingan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan performa menjadi hal krusial yang harus diupayakan oleh Timnas Indonesia dalam persiapan menuju Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui skuadnya kesulitan bermain dengan lapangan sintetis milik Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila. Kondisi lapangan yang buruk lantas membuat Timnas Indonesia butuh waktu untuk beradaptasi. Puncaknya, tim Merah Putih berbagi angka karena bermain 1-1 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Timnas Indonesia sempat tertinggal 0-1 dari Filipina karena gol dari Patrick Reichelt pada menit ke-23. Beruntung, Timnas Indonesia menyamakan kedudukan berkat kreasi Sadil Ramdhani pada pertengahan babak kedua. Seperti yang kalian lihat, di 45 menit pertama saya mengakui kami tidak bermain dengan baik. Akan tetapi, sebenarnya saya sudah berekspektasi laga ini sulit di babak pertama, kata Shin Tae-yong. Apalagi dengan kualitas lapangan, sehingga butuh waktu untuk beradaptasi dengan lapangan. Namun, akhirnya sampai kebobolan, lanjut Shin Tae-yong. Rumput sintetis di kandang Filipina tak ayal menjadi momok bagi Timnas Indonesia. Namun, Shin Tae-yong tidak mau menyalahkan kondisi lapangan karena fasilitas yang diberikan sudah sesuai regulasi FIFA.